Halo, salam Simo dari Jogja. Di episode kali ini kita ditemani lagi oleh Mas Alfa Jonathan. Halo. Yang pada kesempatan video kali ini kita ini akan membahas sesuatu yang benar-benar kayaknya akan sedikit banyak menghebohkan di market. Semoga. Ya. Harapan banget soalnya. Gitu jadi harapan banyak orang ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas GPU baru dari AMD Radeon yang harusnya secara resmi diluncurkan hari ini dan besok harusnya pertanggal 6 Maret sudah available di market. Ya, mereka meluncurkan Radeon 9000 series. Jadi ada 2 SKU yang akan diluncurkan pada hari ini, yaitu RX 9070 dan RX 9070 XT. Ya, sebenarnya apa yang mereka highlight, Mas Alfa, dari 2 GPU baru ini? Apa yang mereka andalkan dan apa juga yang mereka klaim di awal nih tentang 2 GPU baru mereka? Oke, jadi kalau kita lihat GPU-nya sebetulnya, kan tadi Pak Andi juga udah bilang mereka cuma ada 2 model. Yes. Dan ini modelnya bukan yang paling atas, biasanya kan launching paling atas dulu gitu ya, kayak XTX dulu kan launching paling atas dulu. Ini bener bukan yang paling atas, high end, tapi bukan entusias. Jadi ya mereka mau ngomong ini mid range high kali mungkin gitu ya. Kemudian arsitekturnya yang jelas beda. Totally sekarang berbeda. Akhirnya RDNA 4 gitu kan. Kalau bicara spek, tapi ini 9070 XT yang punyanya Pak Andi sama 9070 polos yang aku tes. Yang dipinjemin ke saya, dipinjemin ke kita. Bukan punya ya, beda. Ini masih belum SAM, belum milik. Jadi intinya bedanya di sini cuman di CU atau shader ya. Yang 9070 XT itu 64 CU. Si 9070 polos itu 56 CU. Nah, tapi mereka berdua biasanya kalau CU beda segala macam biasanya dibedain memori buswidth segala macam. Ini sama plug ya? Sama plug ya. Dari mulai die size-nya sama, jumlah kapasitornya sama, bus bandwidth-nya sama, bus bandwidth memorinya sama, capacity sama. Jadi 256 bit. Iya, 256 bit, 16 giga jadinya dua-duanya ya. Oke, kemudian ya istilahnya ini agak aneh karena mereka pakai GDDR6 sebetulnya karena kompetitornya pakai GDDR7 gitu kan. Cuman asumsinya caching mereka lebih bagus, asumsinya pasti dicek gitu ya. Karena ada Infinity Cache 64 mega dan jadi tadi benar kayak Pak Adi bilang, beda utamanya di shader. Oh iya, sama clock sama power. Clock sama power. Si 9070 X itu harusnya hampir 3 GHz. Ya nggak sih? Hampir 3 GHz dengan power start di 304 watt something. Tapi itu 304 watt harusnya model default ya Pak Adi, bukan model OC kayak punya Taichi. Taichi yang kita pakai ini harusnya modelnya beda, itu yang udah 340 watt. Kemudian si 9070 itu TDP-nya kecil, dia sekitar range 220 something. Yang Steel Legend kalau nggak salah aku kemarin sempat ngeliat dia ada di sekitar 240 something. Jadi harusnya ya model yang clock-nya agak sedikit naik juga. Jadi beda gedenya tadi beda gedenya tadi di shader, clock sama power. Oke, lanjut ke klaimnya AMD. Klaimnya AMD, mereka mau menyajikan massively better value katanya. Ya ntar kita bahas ya, ntar kita bahas lumayan panjang soal value di situ. Kemudian mereka bilang peningkatan gedenya di RT, di ray tracing. Kemudian katanya ada AI accelerator second gen. Berarti yang 7000 series dianggap first gen. Dianggap ada berarti. Walaupun di FSR-nya mereka sendiri itu belum bisa digunakan. Iya, di FSR 3-nya belum, baru sekarang dia nanti juga AI accelerator ini membantu eksekusi FSR 4 yang nanti juga akan kita coba bahas gitu ya. Jadi secara umum ini arsitekturnya baru, acceleratornya baik ray tracing maupun AI accelerator itu generasi yang lebih baru. Dan ini juga mereka punya fitur baru FSR 4 yang berdasarkan oleh pembaruan di berbagai sektornya ini ya, arsitektur dan juga akseleratornya. Dan akhirnya pakai machine learning. Akhirnya. Jadi welcome to 2020 begitu ya. Jadi selama ini teman-teman mungkin tahu ya FSR ya, tenaga upscaling-nya AMD itu sebenarnya berdasarkan murni hanya algoritma, tidak ada akseleratornya sama sekali. Sehingga itu juga dimungkinkan untuk digunakan di beberapa GPU lain, even yang GPU tersebut tidak mempunyai akselerator. Dan bahkan GPU non-AMD juga jalan ya? Iya, jadi lintas GPU nih, di Intel Arc bisa jalan, di GTX even juga bisa jalan. Tapi begitu mereka menggunakan machine learning untuk lebih mengakurasikan prediksi upscaling mereka, jadi ini eksklusif. Iya, sayangnya eksklusif. Jadi baru FSR 4-nya ini baru RX 9000 harusnya. Harusnya baru bisa di RX 9000 series. Kita udah tanyain dan ternyata saat ini jawabannya semua sama. Jadi rilisnya hanya di RX 9000 dulu.
Walaupun sejujurnya saya yang daily card-nya 79 XTX agak sedikit bakar. Jadi masih belum bisa nih FSR 4 ini. Jadi ini flagship gen lalu udah nggak bisa FSR 4 ya guys. AMD kalian jahat sekali tapi ya sudahlah ya. Anyway, jadi kurang lebih seperti demikian itu garis besarnya soal spesifikasi. Kita bandingin sama apa aja sih kalau sekarang kita Jadi abis ini kita akan ngapain? Yang pertama kita akan coba menguji klaimnya AMD. Kita akan coba beberapa games, nggak banyak ya Pak ya? Nggak banyak. Ini udah tasnya udah mepet. Udah mepet banget. Dan juga kita coba beberapa aplikasi non-games. Dan kita akan coba bandingkan dengan beberapa GPU pembanding. Yes. Kalau kita absen ini ada berapa GPU pembanding yang sempat kita coba? Yang penting adalah daily driver saya dulu akhirnya. Sekarang jadi pembanding lagi Ardena 3 flagship. Kesannya kayak nggak fair ya. Karena kok flagship dibandingin sama yang cuman mid range high gitu. Ntar kita lihat hasilnya, cukup menarik harusnya. Jadi aku nyumbang ini. Jadi 2 GPU yang dipinjamkan kita, yang pertama yang 9070 XT dari ASRock Taichi yang kayak gini, fisiknya kayak gini, cukup tebal dan yang cukup lucu, dia sudah pakai 12 VPR. Untuk power-powernya ya. Dia pakai 12 VPR. Ya udah. Terus yang non XT datang dari Steel Legend pakai 2x8 pin. 2x8 pin. Kita akan coba lihat nanti performanya di gaming di 4K, rasternya bagaimana, ray tracing yang mereka klaim lebih baik bagaimana. Kita akan bandingkan dengan previous gen flagshipnya mereka STX ya. Terus juga tentu dengan beberapa GPU dari kubu hijau dari Nvidia. Kita coba bandingkan dengan RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super dan RTX 5070 Ti. Yes. Oke, seperti apa? Abis ini kita akan coba perlihatkan kepada teman-teman gimana kira-kira performa 2 GPU baru dari AMD Radeon ini. Oke, abis ini kita akan coba lihat hasil tes kita seperti apa. Hasil tes alpha sesungguhnya ya. Karena ini hampir semua itu digarap oleh alpha. Nggak tahu nih, puasa kali ini saya benar-benar lemes banget. Jadi semuanya digarap alpha. Aman. Kan Pak Andi udah minjemin studio sama editor pada panik semua di belakang. Lanjut. Ya, untuk testbed tadi sudah kita lampirkan, teman-teman bisa baca. Kita menggunakan 98 X3D dan lain sebagainya, silakan nanti dibaca. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan gaming di 4K raster ya. Jadi murni ini bebannya semuanya di GPU, akseleratornya tidak bekerja di sini ya. Ada beberapa title game sudah kita coba dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi sekarang kalau tadi teman-teman udah lihat tabelnya, highlight di sini tadi Pak Andi juga udah lihat pas kita ngobrol gitu ya. 4K raster performance 9070 XT itu deket banget sama 79 XTX. Yes. Jadi ini skornya udah hampir nggak beda, maksudnya mirip sekali. Walaupun ini sebenarnya beda segmen ya, beda generasi tapi beda segmen. Ini beda generasi, beda segmen. Tapi ini emang segmentasinya untuk flagship untuk atas. Ini sebenarnya untuk menengah. Tapi sebetulnya di sini mungkin tambahan bagi teman-teman juga, 9070 XT yang kita uji ini adalah model overclock ya.
Yes. Jadi ini mungkin sekali teman-teman ketemu model 9070 XT yang clocknya lebih rendah daripada apa yang kita tes sekarang. Jadi Taichi ini udah salah satu yang mentok atas gitu kan, jadi clocknya tinggi sekali. Dan ternyata memang performance-nya bisa deket sekali dengan 79 XTX. Jadi kita mau bilang ini performa tanda kutip deket flagship ya udah sah gitu ya. 4K rasternya udah segitu. Jadi tapi di sini yang unik adalah 9070 XT ini cuma kalah sedikit dari 5070 Ti. Iya. Aku expect harusnya jaraknya lebih gede, tapi ternyata kalahnya nggak segitunya jauh gitu. Jadi maksudnya ya kita masih bisa bilang itu within 10-15% masih dekat sekali sih. Masih dekat banget. Si 9070 XT sama 5070 Ti. Nah, kemudian mungkin highlight berikutnya aku ingin teman-teman lihat adalah 9070 polos. Di sini bedanya tuh cuma kisaran 10% dari 9070 XT. Jadi bedanya tipis ya mereka berdua ya. Soalnya bedanya memang cuma beda clock sama beda shader sama clock memory juga. Gitu. Dan di sini 9070 polosnya yang menarik adalah jarak performance-nya ke 4070 supernya masif. Jaraknya cukup jauh gitu. Ya, jadi untuk raster ya. Ya, untuk raster gitu ya. Jadi istilahnya 4070 super salah satu VGA favoritku di lab gitu kan. Akhirnya ternyata sekarang lumayan dikalahkan cukup jauh dengan 9070. Nah, sekarang di sini tadi itu kita bicara di 4K native yang raster berarti nggak ada RT sama sekali. Sekarang di sini kita akan coba lihat ada beberapa game yang kita jalankan di ray tracing dan path tracing. Gitu. Ray tracing harusnya udah mulai jadi umum karena udah mulai ada game yang pakai jadi minimum. Indiana Jones tuh wajib ada ray tracing akseleratornya, GPU-nya. Nah, dan di sini sayangnya kita nggak ngetes 4K. Kita ngetesnya di 2K. Karena memang sejauh ini kita kalau mau ngetes istilahnya di 4K ray tracing dan 4K path tracing cuma ada 2 graphic card yang bisa. 5090 sama 4090. Udah ya beda jauh banget, Jadi kita ngetes ray tracing sama path tracingnya di 2K. Berikut ini hasilnya. Ya, kita akan coba lihat performa ray tracing di 1440p. Ada 2 title games yang dicoba oleh Alpha, Cyberpunk, dan Metro Exodus. Dan ini kita akan coba lihat. Klaim mereka tadi kan mereka improvement di ray tracing performanya menurut mereka cukup serius mereka memikirkan ray tracing performance nih. Hasilnya bagaimana Mas Alpha? Dan kejadian maksudnya sesuai klaimnya AMD kita bisa lihat bahwa 9070 XT-nya mengalahkan 79 XTX. Jadi produk yang mid high ngalahin produk flagship. Gitu ya, udah kejadian. Udah cukup signifikan nih. Ini ngomongnya udah baper nih karena daily saya sudah dikalahin sama 9070 XT. Nah, tapi di sini sebetulnya mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa ray tracing dan path tracing itu workload-nya segitunya beda. Dan istilahnya ray tracing itu pengujiannya kadang-kadang yang nggak enak adalah karena kita keterbatasan waktu, kita nggak bisa ngetes segitu banyaknya skenario. Itu cuma skenario 2 ray tracing, 2 path tracing. Teman-teman mungkin nanti kalau misalnya teman-teman lihat tester lain pakai jumlah game yang lain, atau mungkin gamenya workload-nya beda, resolusinya beda, itu karakteristiknya betul beda sekali. Bisa beda banget gitu. Karena kadang-kadang ada yang kelihatannya performance-nya masuk akal di resolusi tertentu 1080p gitu misalnya. Begitu kita ray tracing-nya naik ke 1440 langsung VGA-nya drop-nya lumayan parah gitu. Dan itu yang kadang-kadang bisa kita lihat di sini. Di mana kalau cuma ray tracing aja, dari Pandi juga udah lihat tabelnya ya bahwa 5070 Ti sama 4070 Ti Super itu kalau cuma ray tracing doang masih within margin lah, masih reasonable performance RDNA 4-nya di sini. Di sini bahkan 9070 polosnya
itu masih bisa ngalahin 4070 Super. Yes. Padahal asumsinya kalau AMD itu ray tracing-nya banyak orang yang sempat bilang RT-nya selalu ketinggalan satu generasi sama Nvidia. Jadi kita coba highlight ya. Untuk yang 9070 polos, yang Steel Legend yang kita coba di sini, dibandingkan 4070 Super di dua title game yang kita coba untuk ray tracing di 1440p 2K, itu dua-duanya lebih unggul yang RX 9070. Ya, polos. Ya, dan ini memang tanpa upscaling, tanpa native ya. Ya, betul. Ray tracing native ya. Selanjutnya kalau kita ngomong dibandingkan dengan STX-nya Mas Alpha ini, flagship tahun lalu, ya kelihatan juga di sini kalau yang 9070 aja di Cyberpunk bisa lebih unggul nih. Iya betul. Jadi udah cukup kelihatan kalau memang berarti klaimnya AMD RDNA 4-nya peningkatan ray tracing-nya kejadian. Terbukti. Tapi spesifik di path tracing ini kayaknya AMD-nya masih punya PR di sini. Yes. Jadi Nvidia-nya baik 5070 Ti dan 4070 Ti Super-nya masih unggul di Cyberpunk Path Tracing dan juga Wukong Black Myth gitu ya, yang kita pakai di Path Tracing di sini. Walaupun sayangnya di semua sistem yang kita uji belum ada yang playable kayaknya, Pak. Belum ada yang playable. Memang Path Tracing itu sebenarnya fitur yang untuk masa depan kayaknya, pada masa depan. Memang itu memang secara kalkulasi dan algoritma mungkin sangat rumit sekali dan perhitungan sangat berat banget, sehingga mungkin hanya beberapa flagship GPU dengan fitur-fitur terbaru mereka baru bisa menjalankan path tracing dengan nyaman dan playable ya. GPU yang kayaknya sekarang bisa path tracing playable benar-benar cuma 2 tadi kita sebut kayak 50-90. Dan satunya harganya itu luar biasa. Oh iya, ajaib sekali. Itu hampir 70 juta lewat kalau nggak salah sekarang. 70 juta lewat. Udah bisa beli PC-nya lebih mudah masih kembalian. Anyway, jadi kita menguji path tracing bukan istilahnya tanda kutip sengaja pengen membuli VGA RDNA 4 ya, cuman istilahnya ini lebih karena membuktikan klaim RDNA 4 tadi kan katanya ray tracing-nya naik. Betul, terbukti ya? Terbukti. Walaupun di path tracing spesifik di 2K ternyata performanya masih belum catch up kayak gitu. Walaupun istilahnya ya 50-70 Ti di sini aja dia baru barely dibilang playable enggak gitu. Jadi kalau seandainya masih mau main di sini ya judulnya memang terpaksa harus pakai upscale. Oke, jadi kalau gaming harusnya kita udah kelar. Mari aku mau coba nambahin beberapa task contemplation. Dan habis ini kita coba untuk beberapa aplikasi di luar gaming. Jadi kita coba Blender, kita akan mencoba GPU render, Scenes Classroom. Dan kalau kita lihat, baik dari yang 9070 polos maupun yang XT, ini kalau kita bandingkan even dengan yang STX yang flagship generasi sebelumnya, ini masih kalah cepat ya. Apalagi kalau kita bandingkan Nvidia. Kalau kita bandingkan Nvidia, ya kita Nvidia menggunakan optics. Ini artinya harusnya mereka bisa mengutilisasi ray tracing core yang ada di GPU Nvidia tersebut. Dan ternyata memang hasilnya masih lebih kencang Nvidia. Bahkan dibandingkan yang STX-nya flagship yang Precious itu agak jauh ya. Ya jadi aku cuma agak takut ini istilahnya gini. Istilahnya hasil kayak gini kalau kita bicara buat Nvidia, yang Nvidia di optics ini kayaknya reasonable untuk karena memang selama ini Nvidia kencang sekali software-nya di situ. Aku mau berasumsi di sini salah AMD-nya bukan di hardware sudah. Tapi salah di software istilahnya. Untuk bisa hardware ini dimanfaatkan dengan benar butuh ada software yang memanfaatkan middleware-nya yang dan untuk bisa mengakses itu dengan optimal. Optics-nya Nvidia tuh udah kuat sekali dari sejak RTX keluar. Itu udah bertahun-tahun lalu, nggak cuma baru hari ini gitu. Yang sebetulnya menurutku hasil kita agak sedikit aneh teman-teman adalah karena 7900X ini kan RT unitnya kalah. Udah jelas tadi kalau kita bicara gaming RT unitnya kalah gitu kan sama si 9070 XT dan 9070 polos. Tapi di testing Blender kita Radeon 9000-nya masih belum ngejar 79XT. Ada apa di sana? Memori mungkin nggak? Aku belum tahu. Maksudnya aku belum ngelihat bahwa ya tergantung workload yang pakai sih. Cuman bandwidth memori biasanya di beberapa penggunaan aplikasi AI sih. Kalau di Blender aku mau asumsi jangan-jangan RT unitnya si 90 series ini belum segitunya kepake. Gitu ya. Gitu. Lanjut kita ke Premiere. Kita coba lihat untuk export video ya. Agak lucu di sini. Aku ngetes ini testing yang sangat simpel sekali teman-teman. Benar aku cuman ada kayak video inputnya tuh 4K HFVC H265 gitu ya. Kemudian kita coba ekspor ke YouTube. Ini videonya video pendek, cuma 2 menitan something. Dan memang hasil ekspornya udah sama semenit semua di sini. Itu betul-betul hasil yang teman-teman lihat di sana adalah hasil di mana kita bisa bilang ini udah GPU-nya sama semua. Maksudnya workload-nya tidak cukup berat untuk membebani GPU-nya. Jadi kalau workload-nya hanya 4K 60, ya semua GPU yang kita tes di sini, even 4070 Super yang paling bawah itu udah capable, udah nggak ada perbedaan yang berarti.
istilahnya kayak gitu. Terus kalau 4K60 itu udah terlalu enteng, harusnya gimana standar video ke depan? Aku nggak tahu, mungkin istilah kalau kita mau ngetes ini yang membuat aku bingung karena berarti aku mesti bikin skenario testing yang lebih berat. Mungkin videonya mesti diganti formatnya, durasinya diganti kayak apa? Ganti format kayak ProRes misalnya itu yang sayangnya aku belum sempat ngetes. Kalau teman-teman tertarik, mungkin kapan kita coba bikin hasil tesnya. Kita mungkin pindah dulu ke AI. Nah, ini bagiannya Mas Alfa. Oke, siap. Jadi selama ini menguji AI, mungkin teman-teman pernah dengar aku kayak agak sedikit ngeluh bahwa menguji AI itu susah. Kenapa susah? Karena satu, softwarenya itu belum segitunya, bukan software kayak Cinebench yang kita klik 2 kali keluar software, kita klik start benchmark terus jalan. Bukan kayak gitu. Iya, saya diajarin installnya waktu belajar Waifu Bench aja. Ini PyTorch-nya diinstal dulu, terus ini nggak gampang. Nah, jadi aku mau nyoba ngetes AI image generation. Tapi dari dulu sampai sekarang AMD itu masih belum bisa jalanin yang kita sebut namanya PyTorch model dengan mudah. Misalnya teman-teman di sini mungkin ada yang udah kenal kalau udah pernah main-main image generation, stable diffusion segala macam. NVIDIA itu semudah kita nyari model di internet yang kemungkinan besar asumsinya model PyTorch, masukin ke sebuah software, kemudian itu model bisa di-inference gitu. AMD nggak semudah itu. Kita biasanya AMD bergantung sama framework namanya Onyx, kemudian API-nya biasanya dia pakai dekat-dekat WinML atau DirectML gitu kan. Untungnya AMD ada software namanya Amuse. Itu bukan software AMD. Jadi AMD dekat sama satu developernya bisa membuat kita akhirnya menguji AI-nya. Nah, di sini yang Pak Andi mesti lihat adalah AI-nya si 9070 XT. Jadi ya kita mencoba dia untuk generate waifu juga gitu kan. 9070 XT-nya itu menang dari 79 XTX. Yang Pak Andi perlu catat adalah 79 XTX ini kan CU atau shader lebih gemuk gitu ya. Dia shadernya gemuk tapi skornya masih bisa kalah sama 97 XT. Yang menunjukkan sedikit indikasi kalau AI istilahnya AI akseleratornya somewhat kepake. Sayangnya ini susah mau di-compare langsung sama NVIDIA teman-teman karena NVIDIA kita softwarenya udah beda dan ya memang kalau NVIDIA kita jalankan di istilahnya softwarenya yang istilah model PyTorch gitu ya si NVIDIA-nya lebih kencang dan itu NVIDIA sebenarnya ada model yang lebih kencang lagi kalau kita jalankan di TensorRT namanya. Itu NVIDIA-nya bisa lebih kencang lagi gitu. Itu kita belum jalankan NVIDIA di situ. Itu pun kita bisa lihat bahwa 5070 Ti-nya masih menang dari si 9070 XT. Sayangnya di sini AMD nggak ngasih tahu gimana cara kita manfaatin FP8 untuk image generation segala macam. Itu kita belum punya akses ke software dan bahkan kita nggak tahu apakah software ada apa nggak di luar sana. Jadi kalau kita ngetes AI image generation, kita udah kasih ada indikasi. Ada indikasi kalau beberapa tes tadi itu lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Betul. Nah, kemudian kita coba tes yang kedua. Biasanya kita tesnya tuh pakai large language model, dijalanin lokal di GPU gitu ya. Nah, di sini kita pakai software namanya LM Studio. Mungkin teman-teman yang pernah lihat tes aku biasanya pakai LM Studio di sana. Semua graphic card yang kita tes ini cukup kencang. Istilahnya di atas 80 token per second tuh udah cukup reasonable sekali istilahnya. Kecuali satu GPU. Si 4070 Super kasihan banget ya. Jadi 4070 Super di sini emang agak berantakan karena memori bandnya kecil banget. Dia 192 bit sendiri kayaknya. Dia berantakan sendiri. Dan di sini sebetulnya makanya yang paling kencang di tas ini adalah 5070 Ti dan 79 XTX. Karena 5070 Ti pakai VRAM juga. VRAM kan enggak VRAM? VRAM-nya enggak. Maksudnya ukuran, bukan ukuran. Ngaruhnya di bandwidth 256 bit. Si 5070 Ti itu harusnya GDDR7 kan? Nah, sedangkan si ini dia 384 bit. Jadi dia menang gemuk memory bandwidth. Yang satu menang GDDR7 gitu. Jadi intinya di tes ini menunjukkan kalau semua GPU yang kita punya di sini kurang lebih buat LM Studio istilahnya di testing kita cukup reasonable dan cukup memadai performanya gitu ya. Oke, terus gimana konsumsi dayanya? Jadi berikut ini akan kita tampilkan konsumsi daya dari sistem. Itu nanti ada beberapa skenario teman-teman, nanti ada yang istilahnya full di 4K, ada yang juga kita limit frame rate-nya dan juga limit resolusinya. Silakan dilihat. Oke, sekarang kita akan menguji fitur yang mereka andalkan juga ya di Radeon 9000 series. Highlight utama kayaknya ya. Highlight utama. Seperti apa? Sayangnya kita belum ngetes banyak. Jadi pertama-tama mungkin kita tambahin dulu beberapa klaimnya AMD adalah
semua yang punya FSR 3.1, kompatibel. 3.1 bukan 3 biasa ya teman-teman ya, 3.1 itu akan kompatibel dengan FSR 4. Kok bisa? Jadi nggak enaknya gini teman-teman. Kalau kita kayak DLSS atau XeSS itu kan kita aktifin fully dari game doang ya. Games, ya. Bahkan DLSS yang Transformer sama CNN kadang-kadang kita milihnya dari game. Ada kayak Cyberpunk tuh ada opsinya. FSR 4 ini agak lain, jadi ditaruh di driver. Di driver. Karena implementasinya belum mature atau jadi, mungkin ini emang basicnya dari driver ya? Gini, jadi AMD bilang menurut mereka ini harusnya memudahkan user karena kalau di game ya menunya tidak berubah. Di game menunya nggak ada berubah sama sekali teman-teman. Cuman ada beberapa game yang mungkin nanti akan kasih kayak keterangan gitu ya. Monster Hunter kasih keterangan sih. Kalau FSR 4 aktif dia akan bilang opsinya namanya FSR 4. Sedangkan kalau di drivernya tidak diaktifkan opsinya namanya FSR 3. Cuman ini berarti usernya harus tahu di drivernya di sebelah mana dinyalainnya. Problemnya cuma satu, aku nggak bilang usernya tidak ngerti, cuman kalau orang baru pertama banget bikin PC pakai Radeon 9000, aku cukup yakin dia bisa miss opsinya gitu. Aku sedikit berharap AMD kasih shortcut lah istilah abis install driver terus dikasih shortcut. Mau nggak nyalain FSR 4 optionnya by default. Karena by default mati teman-teman. Tapi anyway, itu tadi bicara soal implementasi. Jadi semua game yang punya FSR 3.1 begitu FSR 4 toggle di istilah di drivernya itu aktif, semua gamenya jadi FSR 4. Langsung terakselerasi oleh AI akseleratornya. Dan itu yang sebetulnya mau kita uji di sini bukan beda FPS-nya. Kan kalau orang menguji, yang orang-orang mengujinya kan bilang bahwa FPS-nya beda berapa. Enggak, yang kita uji di sini adalah quality. Image quality-nya ya. Betul. Jadi di sini aku nggak pengen pixel peeping banget teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat ini adalah Space Marine 2. Di screenshot ini harusnya bisa cukup terlihat perbedaan dari FSR 3. Dan di sini FSR 4-nya keunggulannya adalah kita menggunakan upscale yang jaraknya jauh istilahnya. Maksudnya jauh adalah kita upscale dari 1080p ke 4K. Jadi itu namanya performance mode gitu ya. Kan ada yang quality mode, balance. Jadi istilahnya FSR 3 itu istilahnya banyak kelemahannya itu terjadi kalau kita pakai performance mode. Karena gambarnya udah mulai kelihatan gak enak gitu. Nah, ada beberapa defect yang bisa ini yang akhirnya dicoba dibenerin di FSR 4 kayak yang tadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan ini juga game kedua yang aku tes adalah game Spider-Man. Teman-teman bisa lihat di salah satu bagian yang FSR 3. Ini memang udah dicari ya, aku mencoba mencari kecacatannya si FSR 3 dan di bawah bagian tuh kayak ada tekstur flickering atau ada yang bilang shimmering dan itu hilang. Akhirnya di FSR 4. Lebih kelihatan gitu sekali nih di gedungnya tuh ya. Oke, kita sampai pada akhir video Mas Alfa. Kita coba ambil beberapa kesimpulan nih tentang GPU baru AMD ini. Walaupun tes kita nih singkat, maksudnya tesnya Alfa ini singkat banget. 3 hari Bapak. 3 hari. Dan ini juga games yang bisa tes juga title-nya nggak banyak. Cuman kita coba ambil beberapa kesimpulan ya. Jadi pertama ini kalau kita ngomong dari klaimnya AMD sendiri nih, yang di awal ngomong ini ada beberapa poin yang mereka highlight seperti ray tracing performance, FSR 4 untuk image quality yang lebih baik. Ini gimana menurutnya? Dan istilahnya AMD waktu itu jelas sekali di slide mereka bilang ini card 4K dengan harga 1440p. Ya kan? Iya, benar. Iya, dia bilang kayak gitu. Harga 1440p dengan 4K. Betul. Ya kalau kita lihat di beberapa tes tadi memang cukup capable ya. Kita lihat performance sudah cukup untuk menjalankan game-game 4K dengan jelas FPS, buat aku mama deh. Itu buat aku mama deh. Jadi istilahnya kalau kita target gamingnya kayak 4K 60 itu bisa dikerjain sama si 9070 XT dan 9070 karena memang 9070 ke 9070 XT beda performance-nya kisaran dekat 10% dari tes yang kita punya gitu ya. Jadi kalau kita bicara ya buat aku sih ini udah memenuhi ekspektasi buat 4K-nya AMD. Jadi mereka udah boleh klaim ini card 4K gitu ya. Ya kemudian di sini seperti tadi kita juga udah bahas di pas satu pengujian 9070 XT udah deket banget dengan 79 XTX, hampir nggak ada beda. Jadi kayaknya nggak terima banget ya karena dia punya ini daily GPU dia ini kan tiba-tiba dikalahkan oleh mid range GPU, nggak terima dia kayaknya. Pas waktu beli itu malah 18. Ini revenge. Agak sedikit baper. Anyway udah lupakan. Baper banyak sekali. Tapi di sini kalau kita bicara ray tracing, iya betul naik ya dari generasi sebelumnya. Jauh. Dan kita bandinginnya udah dengan kart generasi terbaru sabar. Itulah kehidupan, Pak. Nggak selalu celak. Tapi jadi intinya ray tracingnya sudah betul naik. Tapi masalahnya dan PR-nya AMD di path tracing.
Terus gimana kalau yang pakai 9070 atau 9070 XT mau main path tracing? Bisa kalau pakai upscale. Kalau pakai upscale. Jadi ini kita tunjukin sedikit aja, kita coba aktifin FSR performance. Yang jadi problem Wukong yang kita tes itu belum punya FSR 4. Jadi kita harapannya dengan adanya FSR 4 ya game-game ini bisa berjalan di path tracing dengan FPS yang playable. Dengan FPS yang playable dekat-dekat angka 60 kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya di sini dengan AMD udah punya ray tracing yang lumayan kencang sekarang akhirnya lumayan kencang gitu kan. Kemudian dia udah punya FSR 4, upscaling by hardware. Upscaling dengan machine learning yang lumayan beres gitu kan. Harapannya AMD bisa push adopsi FSR 4 ini ke game-game yang punya path tracing supaya itu istilahnya bisa dijalankan di 9000 series gitu ya. Oh ya, dan kalau kita bicara blind test si FSR 4, aku udah susah banget mau bedain DLSS performance, DLSS CNN ya. DLSS CNN yang performance sama FSR 4 performance. Ya tentunya kita masih harus lihat ke depannya nanti kalau gamenya udah banyak gitu ya. Kalau gamenya udah banyak bagaimana FSR 4 ini ngelawan DLSS 4 transformer gitu. Jadi kalau dari aku sih masalah FSR 3-nya udah dihilangin FSR 4. Jadi aku udah mau bilang upscale-nya udah oke. Ini udah working gitu. Tinggal gimana implementasinya dan pendekatan AMD ke beberapa developer games itu bisa jadi masif nih. Betul. Penerapannya ya. Iya, dan sekarang kita bicara hal yang lebih sensitif lagi Pak Andi. Dan ini mungkin akan lebih banyak Pak Andi karena tadi Pak Andi yang berhasil mengumpulkan informasi harga dan lain-lain. Jadi kita mau bicara soal value teman-teman. Dan value ini kadang-kadang problematik karena pertama kondisi market sekarang GPU itu berubah-ubahnya. Saya nggak tahu nih kenapa shortage. Hampir di semua lini kalau dari Nvidia itu shortage. Bahkan ada yang sampai bilang ini jangan-jangan artifisial. Maksudnya jangan-jangan mereka punya tapi nggak dikeluarin aja gitu. Tapi kalau Pak Andi ngelihat dari sisi bisnis gimana? Maksudnya memang barangnya nggak ada? Barangnya emang nggak ada ya. Kalau kita lihat dari beberapa fenomena beberapa minggu terakhir ini ketika 50 series keluar, 40 series mungkin mau sedikit pelan-pelan mungkin mau di stop ya. Mungkin ya. Jadi 40-nya juga mulai kayaknya kalau dari beberapa SKU yang laris itu juga sedikit banyak susah nyarinya. Bahkan ya kembali ke masa-masa seperti zamannya demand-nya gede banget. 2021 itu ya. Jadi beberapa GPU itu sudah dijual dengan bundling. Even untuk yang low end sekelas 4060. Jadi ya. Jadi dan berarti ini juga istilahnya kayak value dan harga GPU yang kita bicara ini betul-betul udah sangat bergantung sama pasarnya. Kita nggak bisa ngomong ini juga berlaku bulan depan 3 bulan lagi. Kalau sekarang ini saya dapat info harga sementara ya, bocoran perkiraan harganya. Jadi untuk base model untuk yang non XT RX 9070 itu di angka sekitar 11.500.000. Menarik. Sedangkan untuk yang XT 9070 XT base model, jadi base model itu model yang biasa lah ya, bukan yang untuk atas, itu di 13 juta. Menarik. Dan kalau dari point of view saya, kalau saya tahu harga 4070 Super sekarang itu di angka sekitar 11 juta, itu jadi sangat menarik. Iya betul. Jadi kita ngomong dari VRAM aja. Aku expect karena istilahnya sebelum ini semua keluar kan gosip harganya banyak banget. Ada yang sampai bilang, aduh jangan-jangan tuh 9070 XT udah ke 15 gitu kan. Dan istilahnya kemarin juga AMD kan ngumumin MSRP. Problemnya sama MSRP teman-teman istilahnya MSRP itu tidak mudah untuk selalu otomatis berubah jadi harga yang kita terima di Indonesia. Nggak kayak gitu. Gitu. Makanya kenapa bagian part kita ngobrol soal value ini bisa beda sama orang luar yang pakai informasi MSRP. Karena di kita bisa jadi informasi MSRP-nya tidak relevan dengan apa yang tersedia di market gitu. Betul. Yang jadi lucu perbedaan antara yang XT dan non XT, kalau kita dibilang ini 11,5 itu 13 berarti berapa? 1,5 juta. Sedangkan kalau MSRP yang diomongin AMD itu berarti cuma 50 US. Jadi perbedaannya sebenarnya lebih banyak di sini dibandingkan SEP-nya yang ditetapkan oleh AMD. Jadi kalau saya bilang untuk yang 9070 cukup menarik. Kalau sekarang ya kita ngomong sekarang karena XT apa 70? Polos apa? Polos. Polos. Karena sekarang 4070 Super itu harganya, kalaupun masih ada, nggak semua brand masih ada loh sekarang. Saya tanya beberapa brand kosong. Harganya mungkin di retail sekitar 10 sampai ya sekitar 11 juta. Jadi perbedaannya mungkin sekitar hampir sama mungkin atau sekitar 500.000 lebih mahal yang non XT dengan beberapa poin mungkin VRAM lebih gede. Oke. Terus untuk yang XT ini, yang 9070 XT ini harganya kalau benar bisa 13 juta untuk yang base model ya.
Ini juga menarik ya menurut saya karena memang 4070 Ti Super. Berapa sih sekarang? Harusnya masih ada di angka sekitar 15-an. Jadi masih lebih murah. Iya. Dulu aku dapat 13. Iya. Udah naik ya jadinya? Hampir semua naik. Okay. Kamu tahu sekarang 4060 itu harganya mendekati 6 juta, yang 8 giga. Banyak yang ngeluh ya 4060 naik. Itu hampir 6 juta. Oke. Itu oke. Jadi ya istilahnya ini baru beberapa minggu terakhir. Ini berarti mereka berdua benar-benar nyelip di tempat itu ya. Si 9070 nyelip di bawah 4070 nyelip deket 4070 Super, ini nyelip deket 4070 Ti Super. Iya. Yang kita nggak tahu harusnya 5070 nih. Ini kan hari ini juga harusnya. Ini pas harusnya di-upload ini juga. 2 jam setelah kita syuting ini pengumuman 5070. Jadi kita benar-benar nggak punya datanya, teman-teman. Kita nggak punya barangnya juga. Kira-kira harganya berapa, terus performance-nya realnya seperti apa. Ya kita lihat aja besok ya. Intinya untuk sekarang, kalau kita ngomong sekarang, ini masih ada point of view yang menarik dari sisi harga dan positioning pricing-nya nih. Karena memang kondisi market sekarang juga pas Nvidia sedang naik, dan ada beberapa seri yang sedang langka di market. Itu mungkin poin saya tentang positioning harganya. Kalau dari aku pribadi sih, tadi poinnya Pak Andi soal 4070 Super, bagi aku kan aku udah sering bilang bahwa 4070 Super bagi aku tuh kayak favorit grafik card RTX 40 series, karena aku sempat ngitung bahwa 4070 Super itu price FPS per dolar atau price performance itu tinggi sekali gitu. Itu bahkan even sempat lebih tinggi daripada sebuah 4060 yang aneh banget. Masa VGA 10 juta bisa price FPS per dolarnya lebih tinggi daripada VGA 5 juta gitu kan. Dan di sini 9070 kalau bener memang harganya nanti sama dengan 4070 Super, berarti 9070 ini bisa menggantikan 4070 Super setidaknya di level 4K raster yang kita tes tadi gitu ya. Jadi ini calon VGA dengan FPS per dolar terbaik buat 4K native raster. Sekali lagi ini tergantung dari market price-nya besok ya. Ini hanya informasi, belum tentu pasti. Kan banyak brand juga nih. Nah, ada beberapa brand juga yang masukin Radeon 9000 series ke Indonesia. Dan juga tergantung dari harga GPU dari Nvidia juga. Dan itu istilahnya kayak kalau tadi kan ini kan berantemnya sama 4070 Super atau 5070 polos yang kita belum tahu harganya berapa gitu ya. Cuman sebetulnya di sini kayak Pak Andi setuju gak kalau aku bilang bahwa 9070 ini dia istilahnya menang spek gitu di atas kertas gitu. Mungkin orang yang nggak baca review kita ngelihat menang spek doang udah 16 GB video RAM-nya gitu. Dan di beberapa games memang sudah hampir wajib. Istilahnya kamu tadi bilang apa? Monster Hunter Wilds itu di 1080p aja. 1080p ya, kalau kita punya tekstur pack itu bisa lewat 10 GB mau deket 12 gitu. Jadi istilahnya akan mungkin sekali, walaupun ya berarti gamenya yang keluar sangat tidak optimal sekali ya. Maksudnya akan mungkin sekali kita ketemu title di mana 4070 Supernya limitnya di jumlah memori gitu. Di mana ini masih punya napas, istilahnya kayak gitu. Nah, cuman kalau ini lawannya sama 5070 Ti aku nggak tahu deh harganya apa ya harus 5070 Ti prakteknya di market itu sekitar 17-18. Jauh banget ya. Iya. Iya, tapi berarti sebenarnya nggak segitu harusnya. Cuma nggak tahu ya, karena masih limited dan demand-nya mungkin sedang high dan bundlingnya itu kalau dari sisi toko itu katanya bundling sehingga mereka harus menjual bundlingnya juga dan subsidi silang harganya. Jadi prakteknya sekitar 17-18 juta. Dan intinya makanya ngitung value itu nggak semudah itu ya teman-teman. Ini yang istilahnya udah sepuhnya di era bisnis. Kalau saya dapat informasinya dia mungkin aku lebih overthinking lagi kalau lagi kerjain ini graphic card. Nah ini tapi yang kita bicara berarti berapa tadi 13 sama 11,5. Oke. Aku di sini cuma punya satu concern. Dan ini spesifik buat Indonesia, jangan-jangan mungkin gitu ya. Kalau orang di luar kan mereka bilang, oh ini VGA untuk gaming ya, majorly buat gaming, prioritas testingnya gaming. Di sini yang aku sedikit concern adalah aku melihat walaupun price performance-nya menarik, tapi kedua graphic card ini ditaruh di level harga yang mungkin calon pembelinya nggak cuma nyari mau gaming doang. Gitu. Bisa jadi penggunanya ngerasa, aduh saya boleh dong, saya udah keluar budget segini, saya berharap dia kencang di productivity. Dan di sini repotnya teman-teman adalah productivity ini mengujinya tergantung software apa yang kita pakai. Ya nggak sih? Secara umum ya, kalau kita dari testing tadi, selama dia tidak butuh akselerator khusus, selama dia seperti editing video, desain grafis, ini masih oke aja. Kita bicara untuk ekspor typical 4K 60 YouTube, semua GPU yang kita tes di sini, including 4070 Super itu capable. Yang jadi problem begitu kita minta akselerasi khusus kayak Blender. GPU render ya. Iya, GPU render yang butuh akselerasi khusus. Terus juga misalkan AI tadi. Iya, itu di situ istilahnya value Nvidia atau istilahnya mungkin kita bisa bilang senjatanya Nvidia kali ya. Itu adalah features dan juga software compatibility.
Apalagi aplikasi yang spesifik butuh benda namanya CUDA itu udah kelar selesai sih gitu ya. Dan mungkin kalau aku boleh tambahin karena aku lagi nyoba belajar di sini, kalau kita bicara AI, istilahnya Nvidia itu bukan cuman unggul hardware gitu. Istilahnya di AI itu bukan hardware yang memenangkan battle atau pertandingan, tapi software apa yang kamu jalankan, model apa yang kamu jalankan. Istilahnya kalau AMD bilang, "Oh, kami sekarang sudah kenceng di image generation." Memang tadi cukup kompetitif performance-nya gitu ya. Yang jadi problem kalau orang yang misalnya user yang semi awam gitu kan pakai VGA Nvidia, dia out of nowhere ketemu model PyTorch di mana, dapat software dari GitHub mana yang dia pakai buat image generate atau pakai ComfyUI atau apa-apa, langsung jalan. AMD belum semudah itu. Jadi penggunanya harus cari software alternatifnya dulu. Untuk orang-orang pintar. Bisa gitu. Ya, makanya kamu pakai ini sebagai dari GPU kan? Oh, pintar berarti. Ini sih dipilih gara-gara masuk casing, tapi anyway, kurang lebih jadi intinya di sini ini lebih ke arah permohonan ke AMD. Kalian sudah punya graphic card yang AI akseleratornya kelihatan real deal. Tolong itu app developernya disamperin. Jadi kita butuh AMD untuk bilang kamu butuh apa di AI. Misalnya image generation, apa misalnya audio editing gitu yang pakai AI. Ini softwarenya gitu. Jangan kita sebagai user yang udah repot istilahnya nyari-nyari softwarenya di mana. Itu betul-betul PR gedenya banget di AMD dan saya sangat berharap AMD kasih improvement gede sekali di area software compatibility. Jadi kalau dari aku istilahnya misuh buat AI-nya itu aja karena memang hardware-nya sudah ada gitu ya. Hardware-nya sudah kenceng. Tinggal software-nya aja kuat apa enggak. Dan itu tadi ya aku concern-nya lebih ke arah orang-orang di harga segini mereka istilahnya bakal mending-mending nggak sih gitu kan. Atau ya istilahnya kalau kita bicara buat gaming doang sih udah kenceng sekali gitu soalnya. Tinggal masalahnya di software productivity kalau seandainya ada yang butuh akselerasi spesifik. Jadi kira-kira 90-70 polos buat siapa? Ya buat orang yang ingin ngerakit gaming PC. Berapa budgetnya tuh kira-kira? Budget sekitar 20 sampai 25 harusnya ini salah satu. VG-nya udah setengahnya ya? Iya, saya selalu menghitung gitu. Oke. Jadi setengah itu untuk GPU ya. Setengah untuk GPU dan menurut saya di range harga 10 sampai 15 juta sekarang ini susah cari alternatif. Nggak tahu ya 50-70 nanti di set harga berapa yang user price-nya. Cuman kalau sekarang kita ngomong 40-70 Super, 40-70 Ti Super, itu juga harganya juga sekarang nggak jelas karena memang barangnya juga sedikit agak langka. Jadi mungkin ini alternatif yang menarik dengan segala fitur yang barunya AMD yang ternyata terbukti di beberapa aspek bisa lebih unggul dan bisa mengimbangi kubu hijau Nvidia. Ya, itu menurut saya untuk kalian yang ingin ngebuat gaming PC di range harga segitu mungkin bisa jadi dipertimbangkan lah. Kita lihat ke depannya, kita lihat real price-nya besok berapa. Dan akhirnya 97 istilahnya 40-70 polos ada lawan gitu. 40-70 super ada lawan dari 90-70 polos. Jadi ya cukup menarik sih sekarang gitu ya. Kecuali memang spesifik kalau memang butuh ide udah atas nama mau gimana gitu kan. Tapi ya intinya performanya udah kompetitif dan kalau kita bicara upgradability, upgrade dari mana ya Pak Andi? Apa 67 XT, 68 XT? Jauh nggak sih? 67 XT harusnya jauh ya. Harusnya jauh ya? 67 tuh, 67 XT itu saya cukup jauh sih kalau kita ngomong dia bisa nempel rasternya si ST. Betul. Ya harusnya cukup jauh soalnya. Atau apa kalau dari hijau apa 30 series kali ya? Ya, apa 30 70 masih cukup jauh menurut saya. Oke. Jadi kelihatannya hopefully ini tidak sejam. Semoga ini tidak sejam gitu ya. Dari aku sih yang udah disampaikan kelihatannya udah kelar semua highlight-nya, klaimnya AMD juga tadinya sudah kita coba uji. Ya jadi dari pengalaman saya cukup seru lah. Nih, di awal tahun 2025 cukup seru. AMD mengeluarkan produk yang dalam tanda kutip sangat menarik, cukup menarik dari berbagai point of view dan ini harusnya bisa membuat alternatif yang menarik juga buat teman-teman yang ingin ngerakit PC. Nggak dominasi hijaunya sedikit agak berkurang. Dan sejujurnya saya sebagai hardware tester berharap ada persaingan teman-teman karena itu menyenangkan. Karena kalau tidak ada persaingan itu user biasanya yang end up bayar harganya segitu mahal gitu. Sebenarnya kan bisa ngeset gimana aja udah nggak ada kompetitor gimana. Iya, jadi istilahnya ya bagus AMD masih bersaing di bidang ini. Kita berharap hopefully semoga next gen dia bersaing di atasnya gitu kan. Atau berharap semoga kalau dia habis ini punya satu lagi di bawahnya gitu kan, satu lagi di bawahnya juga gosipnya tetap menarik. 90-60 gosipnya. Iya.
bawah 400 US katanya. Semoga. Tapi anyway, kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Dataku udah kelar. Ya. Andi gimana? Gitu teman-teman yang bisa kita sampaikan hasil tesnya Mas Alfat ini kita sudah sampaikan. Moga-moga ini bisa memberi informasi sedikit lah ya, bukan informasi utuh tentang ini. Mungkin teman-teman bisa cari informasi yang lebih detail lagi karena tesnya Mas Alfa tidak terlalu banyak. Karena ini mungkin juga ada beberapa yang perlu kalian cross check ulang dengan tes reviewer lain, mungkin monggo aja. Jadi semoga yang singkat ini bisa memberi sedikit pencerahan, semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja. Bye-bye.